yang menyebabkan membutuhkan untuk proses penanggulangannya itu ditackle bukan hanya orang per orang, bukan kelompok per kelompok masyarakat, tetapi bahkan oleh negara, bahkan oleh dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa COVID-19 itu kategorinya adalah wabah. Gitu. Nah, kemudian wabah ini kira-kira merupakan musibah, atau kira-kira merupakan ujian, atau bahkan merupakan berkah. Ya, ini pertanyaannya barangkali kepada Bapak Ibu yang bergabung ya, termasuk Ustadz Devi, ini kira-kira pilihannya yang mana ya? Wabah ini apa ini kategorinya? Musibah, ujian, atau berkah? Apa Ustadz Devi kira-kira? Ini Untuk musibah, pilihannya yang mana? musibah yang ujian, tapi di dalamnya ada berkah. Oh gitu. Yang aman ya. Betul. Ya, ya. Nah, intinya bahwa memang ini adalah eh, ya wabah itu adalah juga musibah, juga ada muatannya ujian. Tapi kalau berkah, eh, berkah itu adalah ini apa namanya, eh, bertambahnya kebaikan. Ya, ziyadatul rahmah. Ya, ziyadatul rahmah itu ziyadatul khair, maaf. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan. Itu kemudian disebut dengan berkah. Jadi apakah kemudian kita anggap, kita merasakan bahwa ini ada sesuatu yang bertambah kebaikan dengan keberadaan wabah ini? Barangkali sepertinya tidak ya, sepertinya agak jauh dari itu. Jadi kalau bicara berkah itu tentu kaitannya dengan masalah ya bertambahnya kebaikan, bertambah kebaikannya umur kita, bertambah kebaikannya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah yang berlimpah, kemudian itu hartanya berkah, karena kemudian termanfaatkan dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan, yang berpahala, ya itu adalah berkah gitu. Nah ini adalah seperti itu, ini wabah. Jadi kalau dilihat wabah ini adalah bisa bagian dari musibah, dan itu juga sekaligus merupakan ujian gitu. Nah, kemudian solusinya tidak lain ya, ketika wabah kemudian tertimpa musibah, ini adalah bagian dari musibah, kemudian didapatinya berbagai ujian, maka solusi setidaknya yang kemudian biasa disampaikan kepada orang-orang lain itu adalah harus tabah, atau bahasa lain sabar ya gitu. Jadi ketika menghadapi yang ada saat ini ya, termasuk pandemi, kondisi pandemi yang kemudian bisa berdampak pada persoalan hilangnya jiwa seseorang, kemudian berdampak kepada persoalan-persoalan sosial yang lain dan lainnya. Ini adalah biasanya orang memberikan labeling solusinya itu ya udah sabar dulu lah, atau sabar gitu. Atau dengan identik dengan ya kita tabah saja menghadapi hal-hal yang memang saat ini terjadi gitu. Jadi untuk perkara-perkara ini. Nah, oleh sebab itu setidaknya kok klik ya, jadi nggak bisa ini yang muncul. Ya, ya, ya. Saya ternyata mengecil sendiri. Ustadz Devi punya file saya nggak, Ustadz Devi? Ada Ustaz? Mau dari Devi? Bisa saya screen-nya lewat Ustadz Devi aja deh ya. Boleh Ustaz. Mohon maaf, maaf. Saya potong dulu. Mohon maaf ini Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ini sudah bergabung 42 Ya, partisipan ya, alhamdulillah ya. Dari berbagai macam kalangan, profesi, dari berbagai macam daerah, ya bisa jadi. Ya, sambil berlanjut Ustadz Devi nanti yang akan share screen. Sepertinya saya khawatirnya kadang lepas-lepas begitu. Tapi ini ada yang mendefinisikan tentang musibah. Walaupun saya sempat juga mendengarkan Ustadz Adi Hidayat itu dalam ceramahnya di laman YouTube, beliau mengatakan musibah itu ada sesuatu yang menimpa kita. Itu beliau katakan begitu. Jadi saat kita mendapati salah satu anggota keluarga kita meninggal, maka itu musibah. Ketika kemudian kita bulan ini mendapatkan gaji sekian, ya sekian rupiah, sekian juta dan sebagainya, itu adalah musibah. Termasuk adalah saat ini kita bertemu, bertatap muka, ya di Zoom ini atau di ruangan ini, ya, misalkan kalau itu adalah dalam ruangan, itu juga merupakan musibah gitu. Kemudian beliau mengutarakan lebih lanjut bahwa musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Nah, sesuatu yang menimpa kita ini adalah bisa baik dalam penilaian kita, dan kemudian bisa buruk dalam kriteria penilaian kita gitu. Namun setidaknya kami mendapati definisi yang ini diambil dari
ini apa namanya? Ya, dari salah seorang ulama mendefinisikan tentang musibah. Ya, ini dari kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, karangan Ibrahim Anis. Ini mendefinisikan bahwa musibah itu adalah kullu makruhin yahulu bil ihsan. Maaf, kullu makruhin yahulu bil insan. Jadi segala sesuatu yang dibenci yang terjadi pada manusia, itulah merupakan musibah. Jadi segala sesuatu yang dibenci yang terjadi pada manusia itu adalah musibah. Jadi kalau gitu penisbatannya adalah bagian dari yang tadi kalau Ustadz tadi Dayat itu adalah yang sesuatu yang dibenci tadi ya. Nah ini lebih spesifik, bahkan saat ini sudah memiliki pemaknaan yang mengerucutnya itu kalau bicara musibah itu adalah sesuatu yang dibenci gitu. Ini adalah musibah gitu. Nah kemudian kalau ujian itu berbeda. Kalau ujian itu adalah untuk meningkatnya untuk adalah sesuatu yang dihadapi yang kemudian itu menentukan peringkat tentang derajat tertentu atau derajat seseorang. Apakah dia bisa naik tingkat atau tidak itu ada kalanya melalui apa yang disebut dengan ujian. Termasuk kalau itu ujian hidup, maka apakah dia lulus terhadap ujian hidup terhadap perkara yang diujikan saat ini tentang hal ini. Kemudian itu nanti akan berdampak kepada di sisi Allah itu dia meningkat kemuliaannya gitu. Itu kalau ujian. Tapi semua hal yang ada hubungannya dengan apakah itu wabah, kondisi wabah, apakah itu kemudian kategorinya musibah ya, atau kemudian juga itu bagian dari ujian ketika wabah ini beranjak dan kemudian kita masih di tengah-tengah wabah dan kemudian itu berbagai hal, apakah itu masalah yang sangkut pautnya dengan musibah, misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal ya, salah satu rekan sahabat kita yang meninggal, ya, kemudian berkurangnya rezeki kita, berdampak kepada persoalan-persoalan yang cukup meluas ya, yaitu bukan hanya sebatas persoalan-persoalan masalah kesehatan ataupun masalah menghadapi kematian ya, tapi juga persoalan himpitan hidup karena kemudian tertutupnya berbagai celah-celah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau itu anggapannya adalah tertutupnya celah ya. Itu semuanya adalah sesuatu yang kemudian ada pada diri saat ini, ada pada kondisi saat ini, dan itu semuanya harapannya adalah dihadapi dengan cara yang tabah gitu. Nah, barangkali setiap kita pun juga akan bisa jadi merasakan. Saya nggak tahu ini di antara partisipan ini yang saat ini bergabung, apakah ada hal-hal yang mengalami seperti yang tadi saya sebutkan, baik itu perkara adalah hubungannya dengan musibah atau bahkan kemudian sesuatu yang sangat terasa berat, kemudian sangat kemudian membawa suasana kita ini sampai saat detik ini itu masih terasa ya, tentang hal-hal yang dirasakan seperti itu ya. Ini adalah semuanya kita akan berikan semacam penjelasannya bahwa solusinya hanya bisa dengan ketabahan kita, kesabaran kita. Nah nanti lebih detailnya, lebih lanjutnya akan dijelaskan di berikutnya. Setiap orang yang jelas punya masalahnya masing-masing dan itu bisa jadi adalah perkara yang harus dihadapi, apakah itu terkait dengan musibah yang menerpa kita ya, dan ujian-ujian yang menghadang kita. Ya, dilanjut Ustadz Devi. Ya. Nah, saya mencari kata-kata tabah ini, tetapi dalam frekuensi yang saya dapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tabah itu identik dengan atau tabah itu adalah tetap dan kuat hati terhadap apa? Terhadap musibah yang terjadi atau sesuatu yang menimpa yang itu terjadi, gitu ya. Tetap tabah ya, tetap dan kuat hati itu tabah, gitu. Nah, cukup menarik barangkali ini ada sebuah ucapan ya, dari Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad ini adalah salah satu tokoh. Jadi beliau adalah salah satu tokoh dari kalangan kaum muslimin di kala abad ke-8 Masehi. Ya, abad 8 Masehi kita memiliki tokoh yang bernama Tariq bin Ziyad, atau tepatnya itu pada 711 tahun Masehi ya. Beliau adalah siapakah beliau? Beliau itu adalah salah seorang penakluk Andalusia yang kita kenal kemudian membuka wilayah-wilayah Eropa itu, kemudian dakwah Islam bisa masuk ke dalamnya. Nah ini diawali dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Beliau mengatakan jika seseorang tetap tabah menghadapi kepahitan hidup yang hanya dalam waktu singkat,
maka ia akan peroleh kebahagiaan dalam waktu yang panjang. Ya, saya ulangi. Jadi jika seseorang tetap tabah menghadapi kepahitan hidup yang hanya dalam waktu singkat, maka ia akan memperoleh atau ia akan peroleh kebahagiaan dalam waktu yang panjang gitu. Jadi ini ya, mohon diresapi untuk kita belajar tetap tabah apapun yang terjadi, walaupun sekali lagi ini barangkali sulit dan itu sifatnya relatif untuk tiap orang gitu. Dilanjut Ustadz Devi. Nah, kalau ada pertanyaan, iya itu kita secara teoritis itu selalu menyebut atau bahkan ada kalanya kita sering menyertakan ucapan-ucapan itu. Jadi ketika ada rekanan kita, sahabat kita, ada dari saudara kita, itu yang kemudian tertimpa musibah, tertimpa masalah, ya, tertimpa kemudian terhimpit kepada dampak dari persoalan wabah, itu kemudian mengatakan sabar, tabah ya, yang sabar ya, dan sebagainya gitu. Namun bahwa ada kalanya kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa kegelisahan itu ada. Bahkan kegelisahan, kemudian sampai tingkatan untuk putus asa dan kemudian merasa nestapa, artinya merasa kemudian dirinya itu serba tidak berdaya ya menghadapi hal-hal seperti itu. Maka sepertinya butuh disimak untuk tahu kira-kira apa obat dari kegelisahan atau serba putus asa ketika kemudian dia ditempa dengan musibah ataupun kondisi wabah yang berdampak pada dirinya gitu. Nah, apakah itu obatnya? Saya sempat menyadur dari sebuah kisah, yaitu pada masa tabi'in ya. Jadi ada seorang laki-laki ya yang kemudian berkunjung atau mendatangi salah seorang imam, yaitu Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama zuhud dan dia adalah ada di masa tabi'in. Jadi urutannya adalah Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi ini nggak jauh-jauh dari masih jaraknya itu nggak terlalu jauh lah gitu. Nah, Imam Ibrahim bin Adham ini kemudian ketika didatangi seorang laki-laki, kemudian laki-laki ini bertanya, ya, wahai Imam, saya merasa hidup saya itu serba sudah susah. Saya merasa galau, ya, saya merasa gundah gulana, saya merasa ada himpitan yang berat dan terasa putus asa terhadap apapun yang menjadi harapan saya, gitu. Nah ini disampaikan pertanyaan itu kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ya. Maka kemudian laki-laki ini mendapatkan jawaban. Ya. Nah jawaban inilah yang kemudian dianggap obat terhadap apa yang ditanyakan oleh sang laki-laki tersebut. Ya. Jadi bentuk obatnya itu adalah membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Imam Ibrahim bin Adham ini kemudian menyampaikan 3 hal. Dan 3 hal itu sebenarnya adalah mengkaitkan kepada pertanyaan yang tertuju kepada sang laki-laki tersebut. Ya. Yang pertama, ya, pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada sebuah kejadian di dunia ini? Ya, apakah ada kejadian di dunia dan alam semesta ini yang terjadi di luar kehendak, irodah, dan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Jadi itu yang pertama ditanyakan. Apakah ada kejadian yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, ya, yang terjadi di luar kekuasaan, kehendak, irodah, dan keinginan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka laki-laki itu menjawab, ya tidak ada. Semuanya tentu akan berjalan sesuai dengan irodah, kehendak, dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah, apakah ada orang yang mati di luar kekuasaan, kehendak, dan irodah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka sang laki-laki ini pun membalas bahwa tidak ada, semuanya kematian itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, semuanya sudah ada takarannya, sudah ada batasnya yang Allah tetapkan. Dan ini adalah kuasa, kekuasaan, dan ini adalah merupakan irodah dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah, apakah ada
apakah akan bertambah atau berkurangnya rezeki seseorang ketika Allah sudah tetapkan? Gitu. Jadi apakah akan bertambah atau berkurang rezeki seseorang itu setelah Allah tetapkan? Maka laki-laki ini pun juga menjawab bahwa kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tentu itu semuanya sudah ya sesuai dengan takaran ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuai dengan kehendak, kekuasaan dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka ya sudah, akhirnya memang dari situlah dengan lontaran 3 pertanyaan yang berbalik kepada laki-laki itu menjadi obat baginya bahwa persoalannya dalam perkara yang ada hubungannya dengan sesuatu yang menimpa diri kita, dan sesuatu yang menimpa itu adalah memang di luar batas kekuasaan kita, maka itu kita sedang memperbincangkan dan sedang membicarakan kepada persoalan, bukan persoalan psikologi, bukan. Kalau saya melihatnya adalah ini pandangannya kita ingin coba ini kan bahwa ini adalah persoalan yang ada hubungannya dengan persoalan tauhid. Ini adalah persoalan yang ada hubungannya dengan persoalan akidah. Dan ini adalah persoalan yang ada hubungannya dengan persoalan keimanan, gitu. Jadi artinya segala sesuatu yang membuat kegelisahan kita, ya, keputusasaan kita, kalau itu hubungannya dengan perkara yang tidak bisa kita kuasai, dan itu adalah datangnya dari Allah, artinya berkaitan dengan masalah musibah kepada perkara-perkara yang memang kemudian terjadi pada diri kita, ya, yang itu memang adalah hasil dari yang kemudian terjadi, ya seperti ini, wabah kan siapa yang menghendaki, gitu. Kondisi wabah kemudian berdampak dengan berbagai dampak yang terjadi, yang kemudian bisa dikatakan bukan hanya masalah setiap masalah penanganan kesehatan dan sebagainya, tapi juga berdampak kepada persoalan sosial, siapa yang kemudian memperkirakan semua itu terjadi. Dan itu adalah kalau di Indonesia itu setidaknya mulainya startnya di bulan Maret, yang kemudian sempat ditutupnya berbagai akses, dan kemudian mulai terjadi upaya-upaya untuk melakukan isolasi mandiri dan sebagainya, isolasi dan sebagainya. Ya, walaupun kemudian tidak sepenuh hati, itu kita berbeda lah, itu perkara-perkara teknis yang kemudian kita anggap banyak sekali persoalan-persoalan penanganan yang tidak serius, penanganan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, yang akhirnya juga berlarut-larut, tidak kunjung putus, dan kemudian cukup memakan biaya dan jiwa yang luar biasa terhadap hal-hal yang kemudian dari penanganan yang salah ini. Tapi kita bicaranya adalah saat ini ketika memang itu terjadi, yaitu adalah di luar kekuasaan manusia, dan itu semuanya adalah tidak lepas dari kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kita berbincangnya itu kepada persoalan yang ada hubungannya dengan persoalan ketauhidan ataupun persoalan akidah, karena ini sudah hubungannya dengan sesuatu yang menjadi kuasa Allah, gitu. Jadi seperti itu gambarannya tentang. Jadi kalau begitu, kita saat ini kalau memperbincangkan kenapa bisa terjadi kegalauan, kegelisahan, kegundahan, keputusasaan, yang itu kalau hubungannya dan ada kaitannya dengan persoalan yang itu menimpa kita, yang itu di luar kekuasaan kita, maka kita sedang memperbincangkan kepada persoalan masalah akidah, keimanan, dan tauhid. Dan tentu kita untuk sebagai obatnya, ya, atau sebagai obatnya adalah merujuk pada bagaimana Islam, ya, bagaimana tuntunan Allah terkait untuk keadaan hidup yang kita rasakan, itu kita anggap membuat kita ini atau membuat kemudian puasa. Devi dan Bapak Ibu sekalian, ceritanya bahwa karena adalah muslim, kita rasa jadi itu kembali ke Islam, rujuk atau pada yang itu adalah kembali kepada Islam, dan ini adalah bagian dari tobat kita sebagai bentuk refleksi kita bahwa kita ingin kembali kepada Islam. Nah, kemudian kita mengembalikannya kalau ada masalah tadi kegalauan hidup dan sebagainya, ini bagaimana tuntunannya dalam Islam untuk kemudian kita memiliki pemahaman yang benar, kita kemudian memantapkan keimanan kita untuk kemudian bisa menahan, walaupun kesedihan itu nggak bisa diselimuti, ya. Saya bukanlah role model yang menganggap bahwa saya pernah punya masalah yang begitu berat. Ya masalah itu ada, selama kita masih hidup itu ada masalah, gitu ya. Ada hal yang kadang menimpa kita, yang kemudian suka atau tidak suka itu terjadi, dan itu ada pada kita, gitu. Nah, tapi cuma setidaknya maklumat yang benar itu bisa berdampak kepada sikap yang tepat nantinya ketika kemudian kita mensikapi perkara-perkara ini, ya. Kalau itu terjadi pada kita kegelisahan, kegundahan hati, kemudian keputusasaan, maka kembalilah kepada Islam, rujuklah kepada Islam untuk mendapati solusi yang tepat, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Ustadz Devi dilanjut di slide berikutnya.
Nah, kemudian bagaimana tuntunan Islam supaya kita ini tabah di saat wabah atau setidaknya di saat kita itu tertimpa musibah gitu. Apa-apa saja yang kemudian bisa menguatkan diri kita supaya kemudian kita itu ya bisa menghadapinya secara baik. Menghadapinya dengan cara yang benar, tidak salah jalan gitu. Nah, ini setidaknya poin-poinnya ada di sini. Yang pertama adalah kuatkan iman dan ridholah dan tetap ridholah terhadap ketentuan atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi yang pertama adalah yaitu tadi kuatkan keimanan dan kemudian bersikap ridho terhadap apa? Terhadap ketentuan ataupun qadar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini adalah perkara yang wajib kita imani tentang ridho terhadap ketentuan apapun yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa di luar kekuasaan kita ini ridho gitu. Dan ini adalah perkara yang wajib. Jadi harus masuk ke dalam maklumat kita wajib untuk ridho apapun yang menimpa pada diri kita yang itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala di luar kekuasaan kita gitu. Ini apa dasarnya? Dasarnya adalah untuk ridho dan lapang dada terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara wajib, adalah bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'alallahi yasir." Ya. Jadi ma asaba min musibatin fil ardi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, ya. Wala fi anfusikum, dan juga tidaklah menimpa pada diri kalian, dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabraha, ya. Jadi melainkan semuanya itu sudah tertulis di kitab, di dalam kitab. Di dalam kitab ini adalah kitab Lauhul Mahfuz, ya. Sebelum kami menciptakannya. Jadi semuanya itu sudah Allah tetapkan. Jadi sudah ada yang skenario dari Allah apa yang akan terjadi kepada kondisi-kondisi yang saat ini ada gitu ya. Termasuk wabah ini pun juga tentu sudah tertulis karena ini sudah terjadi. Jadi kalau kita bicara ini takdir atau bukan, itu setidaknya kalau itu sudah terjadi itu adalah takdir dari Allah. Itu adalah ketetapan dari Allah. Dan sikap kita apa? Sikap kita nanti ada bagaimana sikap kita ketika menghadapi segala musibah, ujian dan perkara-perkara yang menimpa kita gitu. Tapi di sini tadi bahwa inna zalika 'alallahi yasir, ya. Jadi sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah untuk membuat ketetapan itu. Gitu. Ini dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian jadi intinya kita adalah ridho terhadap Allah. Dan ridho itu adalah berlapang dada terhadap ujian, dan kemudian jangan sampai kita itu kemudian menyalahkan Allah, nauzubillah min dzalik, ya. Karena barang siapa yang murka terhadap qadar dari Allah, maka dia juga mendapatkan murka dari Allah gitu. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi, ya. Wa man sakita falahu sukhta. Jadi barang siapa yang murka kepada Allah, maka dia akan mendapat murka dari Allah. Berani mama Allah memangnya ya kalau mendapat murka dari Allah, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi kita tidak boleh kemudian melakukan kata-kata termasuk hujatan yang tidak pantas di hadapan Allah. Kalau itu menimpa kita kemudian seakan-akan menyalahkan kepada Allah. Ya Allah, apa dosaku, apa salahku, kenapa ini menimpa diriku? Gitu. Jangan sampai kemudian ini terucap pada lisan kita. Karena pada dasarnya itu adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa Allah itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang telah menjadi kehendaknya. Jadi tidak akan ada itu yang kemudian bisa meminta pertanggungjawaban dari Allah, itu tidak ada. Karena memang Allah itu maha berkehendak. Nah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka manusia yang akan ditanyainya gitu. Jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka pun manusia juga yang akan ditanya, ya. Yang malah manusia itulah yang akan nanti ditanyai, ya, gitu seperti itu. Itu adalah yang pertama adalah tadi meningkatkan keimanan dan ridho terhadap apa-apa yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah yang ada yang saat ini
wabah yang mendera kita gitu, dan berbagai dampak yang terjadi dan berbagai ujian yang ada pada diri kita. Jawabannya sabar itu betul. Tadi adalah tabah sabar. Jadi kata-kata yang terucap kata-kata itu tuh sudah betul. Tapi Ustadz, ini masalahnya itu bukan masalah ucapannya, kita mempraktekannya itu untuk lupa langsung kemudian seakan-akan selesai masalah. Yang ini bukan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya itu solusi untuk kemudian menata hati kita bahwa memang itu Allah tetapkan. Ya sudah, ini sudah menjadi ketetapan, apapun yang saat ini terjadi itu yang menimpa kita, yang itu di bawah kekuasaan Allah, itu adalah yaitu yang menimpa kita. Dan ini ada kalanya yang biasanya kita berikan sebuah bentuk ucapan ketika memang ada sahabat kita, teman kita yang mengalami musibah gitu. Sabar gitu ya. Nah, apa itu sabar? Sabar itu kalau ada di tafsir Al-Jalalain ya, Imam Suyuti menjelaskan bahwa sabar itu adalah al-habsu li an-nafsi ala man takrahu. Jadi adalah menahan diri terhadap apa-apa yang Anda benci, itu sabar. Gitu. Jadi menahan diri terhadap apa-apa yang Anda benci. Gitu. Musibah itu kan sesuatu yang kita benci ya. Itu memang begitu. Ini sifat manusia itu kadang yang enak itu merasa apa yang dia sukai, kemudian yang nggak enak itu yang biasanya adalah yang dia benci gitu. Nah ini di sini ada tentang bahwa kita disunahkan ya, disunahkan sekali lagi disunahkan ketika kita menghadapi bencana musibah dan itu menghadang pada diri kita, musibah itu terjadi, kondisi yang kemudian menghimpit kita, yang kita rasakan itu menghimpit kita itu terjadi, maka disunahkan untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wabasyyiris sabirin ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu ya. Berupa apa? Berupa minal khaufi, berupa ketakutan, minal wal ju'i, kemudian juga kelaparan ya. Wanaksi minal amwali wal anfusi was samarat, kemudian juga kekurangan harta, jiwa dan kemudian buah-buahan ya. Wabasyirus sabirin ya. Namun berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bisa bersabar terhadap hal itu ya, yang menimpa cobaan yang menimpa dirimu gitu. Dan kemudian allazina iza asobasum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, ini adalah jawaban tentang kalau bagaimana kita ditimpa musibah ya, dan kita akan mendapatkan kabar gembira. Bagi orang-orang yang sabar itu ada kabar gembira. Itu bagi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, allazina iza asobatsum musibatung qalu ya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Itu ya, sesungguhnya kami kembali, kita ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Itu adalah disunahkan. Jadi ketika memang ada musibah ya ucapan ini gitu. Jadi selain tadi keimanan kita meridho terhadap apa yang menimpa, yang itu memang di luar kekuasaan kita, kemudian ucapkanlah, disunahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dan itu adalah bagian sabar yang terucap kalau kemudian kita menyampaikan itu gitu ya. Jadi itu oleh sebab itu kita harus menahan diri untuk bersikap putus asa ya, karena Allah menggambarkan sikap putus asa itu adalah sikapnya orang kafir, makanya kita nggak mau disebut kafir, makanya jangan putus asa. Ustadz mah ngomongnya enak aja, memangnya Ustadz bisa memperhatikan ya, ini adalah ada pemahaman begini, kemudian kita ingin menguatkan hati kita, diri kita, bahwa ada penjelasan yang ini kemudian setidaknya sudah masuk di dalam benak kita, maklumat kita, yang itu tentu akan berdampak daripada kita tidak mendapatkan informasi dalam tuntunan Islam terkait dengan masalah adanya untuk menghalau kegilasan, kegalauan, keputusasaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ada hikmah di balik musibah. Jadi itu juga penting ya. Jadi kita ini aja,
tadi ridho terhadap Allah yang Allah tetapkan, kemudian kita juga mengembalikan bahwa semuanya itu berasal dari Allah dengan sikap sabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang ketiga adalah kita bahwa ada hikmah, pasti ada hikmah di balik setiap musibah atau bencana ataupun wabah yang terjadi gitu. Yang ini kita anggap wabah itu adalah bagian dari musibah. Apa itu? Ini berbagai hal yang kemudian itu ternyata bahwa hikmah musibah itu setidaknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai pahala yang berlimpah gitu. Jadi memang kalau ada musibah itu ya kita kembalikan bahwa ini ada pahala yang ada di hadapan kita yang berlimpah kalau kemudian kita bisa menghadapinya secara benar. Oleh sebab itu, kalau itu sekali lagi ada musibah itu bagaimana kita rujuknya ilal haq, mengembalikannya kepada Islam dalam hal membuat tuntunan atau telah memberikan tuntutan-tuntunan untuk untuk kita itu bagaimana bersikap ya. Termasuk ini adalah diampuninya dosa-dosa. Untuk perkara yang kecil pun juga Allah telah menetapkan menghapus dosanya. Apa itu? Ya, ma min muslimin yusibuhu azza saukatan fama fauqaha illa kafarallahu biha sayiatihi. Jadi tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, ya tertusuk duri itu kan kecil banget. Itu dianggap musibah itu. Artinya kan sesuatu yang menimpa ya. Dan kemudian kalau kita melihatnya, waduh sakit, ini buruk atau ini nggak dia suka, ini benci. Tapi ingat bahwa ini ada hikmah. Rasulullah SAW menggambarkan tertusuk duri saja yang ukurannya segitu, sakitnya itu hanya ceklik, nggak begitu berdampak barangkali dengan sakitan yang lebih parah dari itu. Kalau kejadian yang lebih parah, itu kecualinya dengan Allah itu akan menghapus sebagian dosa. Ya, jadi untuk perkara kecil dalam hal ini tertusuk duri itu ada hikmah. Allah mengampuni dosa, ya, dosa kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apalagi kemudian masalah yang kemudian menimpa kepada orang-orang yang saat ini barangkali juga banyak yang berdampak terhadap wabah ini adalah kematian dan sebagainya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Ya, as-syuhada'u khamsatun. Jadi bahwa orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang terkena wabah penyakit taun. Ya, ini barangkali sama dengan kondisi kekinian, yaitu ketika pandemi, kemudian COVID-19, ya, itu adalah kategorinya COVID-19 itu kategorinya taun, ya, penyakit menular yang kemudian berdampak wabah. Kemudian yang kedua adalah orang yang terkena penyakit perut, ya, apakah disentri, kolera dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tenggelam, itu dianggap orang tertimpa musibah itu. Kemudian yang keempat, orang yang tertimpa tembok bangunan, itu pun juga sama. Kemudian yang kelima adalah orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Itu adalah kategori 5 ya. As-syuhada'u khamsatun. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Jadi ada pahala yang besar nanti. Makanya kemudian saya beberapa waktu yang lalu itu sempat kakak ipar saya, ya kakak ipar saya itu sempat meninggal. Ya paling dalam hal ini semampu kita untuk kita yakinkan, kan biasanya kalau yang bela sungkawa itu hubungannya dengan ya menahan kesedihan, kemudian diawali dengan kemudian kebingungan hidup di awal harus bersikap bagaimana, karena ini sang penopang dalam hal ini adalah rezeki, itu sang penopang rezeki dalam asumsinya adalah yang kemudian bekerja, yang kemudian bisa menafkahi itu adalah saat ini sudah tiada. Nah ini tentu ya kadang-kalanya butuh pendampingan, butuh untuk kemudian dikuatkan hatinya. Ya termasuk nasihat yang terbaik adalah sabar dan kemudian insya Allah syahid, itu setidaknya ada kata-kata yang menenangkan dan menenteramkan gitu. Dan memang itu adalah memang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi yang terkena penyakit taun itu insya Allah syahid gitu. Kemudian kalau itu yang meninggal adalah anak-anak, ini juga barangkali terjadi di kita. Beberapa waktu yang lalu saya takziah ke teman yang juga baru 3 bulan itu mendadak bayinya meninggal, ya tetap harus terasa duka yang menyelimuti, karena memang ini adalah sosok orang yang bayi yang dinanti, karena bahwa setelah ini suami istri ini bersepakat tidak lagi memiliki anak karena pertimbangannya bahwa ketika lahiran itu disesar, anak pertama sesar, anak kedua ini juga sesar.
dan sudah laki perempuan dan sudah bergembiralah kedua orang tuanya. Namun Allah mengujinya, kemudian setelah 3 bulan berjalan dalam perawatan, dalam proses ini dia pemeliharaan orang tuanya, itu Allah memanggil dengan cara mendadak, yaitu malam hari meninggal. Dan ya memang ini adalah perkara yang kemudian kesedihannya begitu mendalam, karena anggapannya adalah tumpuannya seperti itu. Nah, namun bahwa kesedihan itu sekali lagi memang kita hanya bisa menghibur atau setidaknya kemudian dikuatkan terhadap kematian itu kalau berlaku untuk anak-anak. Ya, kalau untuk berlaku untuk anak-anak itu bahwa insya Allah ini sebetulnya bahwa dalam hadis riwayat Ahmad, anak-anak kaum muslimin itu yang meninggal. Jadi ini kalau anak-anak umurannya ya, anak-anak kaum muslimin yang meninggal itu akan masuk ke dalam surga dan mereka akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah istrinya, hingga mereka akan dikembalikan kepada ayah ibundanya pada hari kiamat. Gitu. Tapi syaratnya adalah anak-anak kaum muslimin ya. Anak kaum muslimin yang meninggal itu akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah hingga mereka akan dikembalikan kepada ayah ibundanya pada hari kiamat. Subhanallah, masya Allah. Gitu. Jadi di balik musibah ya kesedihan-kesedihan, tetap kita nggak bisa memungkiri hal itu terjadi. Tapi kita cara menghiburnya salah satu dikuatkan bahwa ini nanti akan menjumpai ayah bundanya, umi abinya, bapak ibunya ketika hari kiamat nanti. Setelah pengasuhan dari pengasuh terbaik, siapa itu? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah istrinya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tetap berikhtiar. Ya tetap kita kemudian yang putus saja, gini. Artinya jangan sampai muncul kemudian kita sudah ridho, kita sudah ikhlas, kita sudah sabar, ya sudah selesai. Bukan. Kemudian ini harus dampaknya adalah pada diri kita untuk berikhtiar dan kemudian tetap terus menguatkan diri untuk melakukan yang terbaik sebagai bentuk solusi langkah-langkah berikutnya yang harus dihadapi. Gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini semuanya itu kita tidak boleh diam, kita harus berubah dan kita harus mengubah keadaan dan kondisi yang kemudian memungkinkan terjadinya perubahan setelah Allah memang bukakan supaya kemudian terjadi kondisi yang berubah sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi tetap ikhtiar itu adalah bagian juga perkara yang diwajibkan untuk tidak kemudian berdiam diri dan pasrah, tetapi tetap mengikhtiarkan diri. Ada salah satu contoh dari sahabat Rasulullah SAW ya. Jadi ketika terjadi wabah di Syam, ya, ketika terjadi wabah penyakit di Syam itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah sempat ya meminta untuk keluar dari negeri tersebut. Ya. Ini tentu keluar dari negeri tersebut untuk yang sehat-sehat ya. Kemudian ketika saat itu ditanya apakah kamu hendak lari dari takdir Allah, ketika kemudian ada yang bertanya seperti itu dari kalangan sahabat, apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, ya, aku lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Gitu. Jadi ini adalah ucapan Umar ketika kemudian dia diprotes, kita ini aja ini kan takdir dari Allah. Enggak, kita ini menunjukkan bahwa bentuk ikhtiar itu tetap diperlukan. Dan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh sahabat Nabi atau bahkan Rasulullah SAW, ya, sehingga tetap menunjukkan bahwa kita ada ikhtiar, ada upaya untuk memperlakukan apa yang menjadi tuntunannya gitu. Rasulullah SAW itu kan sudah dikabari bahwa nanti itu Konstantinopel akan ditaklukkan. Berarti otomatis dalam peperangan ketika saat perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, itu bahwa pasukan kaum muslimin itu tetap eksis gitu. Tetap eksis dan tetap kemudian bahwa nanti itu Islam dimenangkan. Gitu. Itu kan sudah menjadi, dia dikabari oleh Allah akan ada ketetapan demikian. Namun apa yang terjadi pada diri Rasul? Rasul tetap menampakkan ikhtiar bahwa dia ketika berperang juga ikut berperang, memimpin langsung pasukan. Beliau kemudian mengatur untuk melatih pasukan, kemudian mempersiapkan logistiknya dan segala hal yang itu menjadi sebab kemenangan itu diraih. Gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian ikhtiar, itu adalah sesuatu yang tidak dilepaskan dari ajaran Islam dan merupakan tuntunan dari Islam. Gitu. Dan lain sebagainya ini kemudian tentang memperbanyak doa dan zikir ya. Jadi ini hanya sebatas pelipur, memang kita harus sebatas pelipur, jangan hanya kata-kata sebatas. Ini adalah bagian yang memang disunahkan sebagai pelipur
kita ya bentuk doa dan zikir ketika kita mendapati diri kita ini tertimpa musibah. Ya. Adalah beberapa kemudian hadis maupun penjelasan-penjelasannya yang terkait dengan untuk memperbanyak zikir. Kemudian tetap istiqomah di jalan Islam ya, ini yang penting juga. Jadi apapun yang terjadi, kita jangan sampai lepas keluar dari jalan Islam ketika untuk melakukan ataupun mensikapi setiap perkara-perkara yang tak ada. Gitu. Ketika dihimpit keuangan, jangan kemudian lari. Saya nggak ada pilihan lain selain ke dukun. Oh salah antum. Gitu. Sekarang dukun itu nggak laku. Gitu. Kenapa ya nggak laku ya? Kenapa kira-kira? Karena banyak orang yang bertobat kali ya. Gitu. Jadi itulah ya, tetap istiqomah di jalan Islam, apapun yang terjadi tetap pegang teguhlah Islam, insya Allah itu akan selamat dan nanti akan ada hikmah di balik itu dan kabar gembira. Tinggal memang ini hanya sebuah proses yang nanti berjalan dan nanti saatnya akan ditemuinya kebahagiaan itu kalau tetap berpegang pada Islam. Barangkali itu saja Ustadz Devi, saya khawatir kalau terlalu lama nanti para yang hadir itu nggak ada kesempatan untuk bertanya atau bahkan saya pun juga khawatir membosankan. Oh iya, satu lagi. Jadi kesimpulannya adalah ya kita dituntut untuk terus mendekat, untuk kemudian taat ya. Karena memang inilah jalan terbaik untuk kemudian bisa kita menghalau kegelisahan kita, kegalauan kita, keputusasaan kita. Itu kalau dekat kepada Allah. Dekat untuk apa? Dekat untuk taat gitu. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz Anto atas materinya pada pagi hari ini yang luar biasa. Memang kualitas hidup seseorang itu bukan kadang ya, ditentukan itu bukan pada apa yang terjadi pada dirinya gitu. Ya kan, wabah yang terjadi pada kita kan itu yang terjadi pada kita sekarang gitu kan. Akan tetapi kualitas kita bukan pada apa yang terjadi, tapi bagaimana kita mensikapi segala sesuatu yang terjadi pada kita. Disitulah kualitas diri kita ya Ustaz ya. Makanya Ustaz Anto pada pagi hari ini membahas tentang tabah. Nah itu salah satu sikap kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita gitu kan. Dan gimana caranya biar tabah? Ada berapa tadi? Ada yang ingat gak? Ada berapa poin supaya tabah di saat wabah? Ayo, ada berapa yo? Ada 6 ya. Ada 6 poin. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua, kita harus bersabar kalau memang ternyata sesuatu yang terjadi itu adalah sebuah bentuk musibah. Yang ketiga adalah kita harus mengambil hikmahnya dari apa yang terjadi kepada kita, bisa mengambil hikmah kebaikan apapun itu. Yang keempat, tetap berikhtiar. Jangan sampai berputus asa, karena tadi yang disampaikan Ustaz Anto, berputus asa itu adalah sikapnya orang-orang kafir. Yang kelima adalah berdoa dan berzikir, dan yang terakhir adalah tetap beristiqomah dalam Islam, tetap teguh dalam Islam, tetap taat di dalam Islam gitu kan. Dan tadi ada pertanyaan di akhir ya Ustaz Anto, kenapa dukun sekarang itu nggak laku? Kalau saya lihat tuh Ustaz Anto kadang dukunnya aja nggak kaya gitu Ustaz. Makanya kita nggak percaya gitu. Kita kan datang ke dukun buat kaya, dukunnya aja nggak kaya gitu. Iya, betul. Kita kadang nggak percaya. Ya, kita guyon aja ya gitu kan. Dan ya insya Allah lah semoga nggak laku karena tadi yang disampaikan Ustaz Anto banyak yang bertobat. Baik, bagi sahabat jamaah Majelis Harisul Islam yang ingin ada pertanyaan tentang tema kita pada pagi hari ini, silahkan bisa diketik di kolom chat, atau kalau yang mau nanya langsung boleh langsung aja diaktifkan mic-nya, bilang saya mau nanya Kang Devi gitu. Nah itu gak apa-apa. Saya Ustaz. Mangga, siapa ini? Ibu Khalifah ya? Silakan Ibu. Iya. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana sih kita bisa membedakan apakah wabah ini benar-benar dari Allah atau memang wabah ini memang buatan manusia gitu loh. Karena yang saya tangkap itu ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu loh. Karena wabah ini sebenarnya kan di pertengahan tahun kemarin itu kan sudah mereda. Tapi karena memang ada pihak-pihak yang diuntungkan ini dibumingkan kembali gitu. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustaz Anto? Gimana membedakan wabah ini benar-benar dari Allah atau ternyata by settingan nih buatan manusia Ustaz? Karena
terindikasinya ada apa namanya pihak-pihak tertentu yang diuntungkan karena adanya wabah ini. Silakan Ustaz, langsung saja. Baik, tadi dari Ibu siapa ya? Bu Khalifah, Saya Ustaz. sempat Khalifah di Jember, Ustaz. nggih, Ibu Khalifah di Jember. Ya. Nggih, Bu. Jadi ya tentang wabah ini, apakah ini murni dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian ini adalah merupakan campur tangan dari manusia? Karena kemudian ada indikasi-indikasi sepertinya ada pihak-pihak yang merasa teruntungkan kemudian dengan keberadaan wabah ini gitu ya. Yang satu teruntungkan, yang kemudian jutaan rakyat atau jutaan manusia, bahkan bukan hanya jutaan, ratusan atau sekian juta manusia, miliaran manusia itu terugikan dan bahkan hidup dengan begitu beratnya ketika ini menimpa pada dirinya. Nah, tapi setidaknya gini, bahwa kalau itu adalah hal-hal yang sudah terjadi dan saat ini terjadi, maka sesuatu itu adalah tidak lepas dari kehendak, iradah, dan memang ketentuan dari Allah yang kemudian itu menimpa hampir sekian banyak orang, ya, sekian banyak manusia terpapar dan kemudian terpapar dan berdampak ya, atau mendapati dampak terhadap akibat pandemi ya, termasuk pandemi COVID-19 gitu. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa ini adalah sesuatu yang saat ini terjadi. Nah, kalau sesuatu itu sudah terjadi, Ibu Khalifah, jadi sepenguatan saya bahwa itu adalah sudah ketentuan dari Allah dan sudah menjadi qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatu itu saat ini itu sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadinya sesuatu itu adalah itu tidak lepas bahwa itu adalah takdir Allah telah menggariskan dan menetapkan demikian gitu. Nah, jadi kami memahami termasuk wabah ini adalah bagian dari kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas bahwa ini apakah ada campur dari tangan manusia, ya segala hal itu kadang terjadi karena memang campur tangan dari manusia. Termasuk perkara kerusakan yang ada di bumi, di daratan di bumi ini, itu pun juga bahwa itu adalah juga ada kalanya merupakan campur tangan dari tangan-tangan manusia. Inna zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi itu dalam surat Ar-Rum disebutkan bahwa sesungguhnya telah nampak kerusakan di bumi ya, dan kemudian di lautan ya. Itu adalah disebabkan oleh bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, bima kasabat aydin nas ya. Bima kasabat aydin nas ini ada yang kemudian menafsirkan bahwa itu disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi ini kemudian bisa berdampak adanya kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan ya, terhadap kerusakan-kerusakan yang kemudian terjadi. Yang ini kemudian berdampak juga tentu kepada manusia. Imbasnya adalah kemudian ada bencana alam dan sebagainya gitu. Jadi ketika memang bencana itu sudah terjadi, maka itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kemudian ada kalanya ada pihak-pihak yang kemudian ikut andil untuk kemudian terjadinya bencana tersebut ya. Nah, kita kalau bicara tentang ikut andilnya manusia terhadap bencana tersebut, maka ini pada orang yang merusak itu sebenarnya adalah ketika itu diberikan pilihan mau merusak atau tidak, mau berbuat rusak, maksiat atau tidak, yang kemudian bisa barangkali dalam hitungan dia juga bisa berdampak terhadap perilaku dia, tindakan dia itu kepada kerugian manusia yang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau hitungan-hitungan itu tentu bisa jadi itu inilah sesuatu yang dimaklumi atau kewajaran, dan ini nggak bisa ditutupi bahwa kalau berbuat kerusakan itu ya tentu nanti akan berdampak pada musibah dan bencana gitu. Nah, cuma kemudian kalau bencana itu sudah terjadi, maka sepemahaman saya, sepenguatan saya itu adalah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kalau bencana itu sudah terjadi dan ada di hadapan kita, kita berbicaranya adalah yang terbaik itu dalam hal mensikapi bencana tersebut gitu. Kalau tadi bahwa pensikapan yang terbaik adalah dengan yang tadi sudah ada penjelasan-penjelasan yang panjang lebar, ada 6 poin yang sempat saya uraikan di PowerPoint saya. Tapi tadi gambarannya bahwa ini kalau merupakan campur tangan dari manusia, walau alam bisawab, apakah ada upaya-upaya yang menyengaja, kecuali kalau memang ada data dan kemudian ada realitas yang terungkap di kemudian hari ya,
Ini kita kan bisa tidak melepaskan itu. Tapi saat ini bahwa ini adalah wabah, ini berasal dari Wuhan, itu betul. Jadi kalau kita bicara tentang realitasnya, bahwa COVID-19 itu diawali dari Wuhan, gitu. Yang kemudian dari Wuhan ini mobilitas manusia kemudian bisa berdampak menular ke berbagai penjuru dunia, termasuk kemudian imbasnya masuk ke Indonesia. Kita hanya pengetahuan saya bahwa ini ada seperti itu, gitu. Nah, terlepas kemudian apakah ini ada campur tangan manusia yang kemudian menyiapkan diri dengan skenario ini akan bisa menguntungkan, kalau ini kemudian menjadi wabah, wallahu alam bishawab, ya. Jadi itu kecuali kalau kemudian di kemudian hari itu kemudian bisa terungkap bahwa ada indikasi dan kemudian ada peran-peran seperti itu. Ini baru kemudian bisa dibeberkan kalau itu ada bukti-bukti yang memungkinkan sangat kuat untuk terbeberkan, yaitu kemudian kita bisa membenarkan bahwa itu ada campur tangan, tapi campur tangannya itu bukan dampaknya, Ibu ya. Jadi ini ada campur tangan itu ketika pilihan manusia itu mau merusak atau tidak, gitu. Karena kalau dampaknya bencana kemudian berimbas pada manusia yang lain, termasuk pada diri kita, maka hal yang sekarang ini kita hadapi ini adalah takdir dari Allah. Termasuk saat ini kita masih ada dalam kondisi wabah yang walaupun terindikasi sudah menurun, tapi ini adalah masih ada bayang-bayang itu, artinya ini belumlah tuntas itu. Barangkali itu Ustadz Devi yang saya bisa menjawabnya. Nanti kalau bisa ditimbal balik ya silahkan. Ini hanya sharing dari saya. Gambarannya adalah tetap kalau itu sudah terjadi itu adalah kita bicaranya keputusan atau qada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Ustadz Devi. Baik, sekian Ustadz Anto. Gimana Ibu Khalifah? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz. Cukup ya, baik. Alhamdulillah. Ya, baik, gantian ya. Sekarang kita baca dari kolom chat dulu. Nanti siap-siap yang mau bertanya langsung dinyalakan aja mic-nya seperti Bu Khalifah tadi ya. Sekarang di kolom chat ada pertanyaan dari Umur Sabita, Ustaz Anto. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, apakah menceritakan tentang keadaan atau kondisi hidup yang sedang dihadapi kepada seseorang yang kita ingin sharing dengannya itu termasuk mengeluh atau mengadu kepada makhluk? Nah, apakah itu juga tidak keluar dari definisi tabah yang tadi saya jelaskan? Nah, itu yang terakhir pertanyaan tambahan dari saya ya. Kurang lebih begitu Ustaz Anto. Ustaz. Iya. Jadi bercerita terhadap kondisi keadaan baik diri kita ataupun salah seorang yang ada di sekitar kita atau bahkan sanak saudara kita dan lain sebagainya. Itu apakah boleh? Jawabannya adalah tinggal konten ceritanya itu dan maksud tujuannya untuk apa. Ya. Jadi kalau kemudian menceritakan untuk mencari jalan keluar dan pemecahannya dan kemudian bertanya kepada orang yang tepat, itu insya Allah adalah bagian dari berpahala, karena memang itu kan berarti mencoba untuk memikirkan urusan saudaranya, apakah itu saudara sekandung atau ada hubungannya dengan nasab atau saudara seiman, dalam rangka untuk memikirkan itu adalah dalam rangka untuk memecahkan problem dan masalah yang dihadapinya, gitu. Jadi kalau kemudian hubungannya bisa ditarik ke situ, maka ini adalah menceritakan perkara-perkara yang ada itu bisa berpahala kalau hubungannya untuk mencari solusi dan jalan keluar. Dan ini adalah dalam bingkai untuk memikirkan urusan saudara kita, baik itu saudara sekandung maupun saudara seiman ya, yang kemudian kita rasakan bahwa ini butuh untuk dibantu ya. Ada sebuah hadis ya yang kemudian menjelaskan hal ini. Semoga saya nggak lupa, kalau saya kemudian geleng-geleng kepala berarti agak lupa. Jadi barang siapa yang bangun di pagi hari ya, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falisa minhu ya. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin, barang siapa yang bangun di pagi hari tidak terbesit di benaknya itu pikiran untuk memikirkan persoalan kaum muslimin ya, maka falisa minhu, maka mereka tidak termasuk golongan ini, tidak minhum, jadi tidak termasuk golonganku ya, golongan mereka, artinya golongan umat Nabi Muhammad SAW. Namun ini jangan dipahami kemudian berarti kalau orang yang tidak mau memikirkan urusan kaum muslimin itu telah kufur atau telah kafir karena dia tidak termasuk dalam golongan umatnya Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Ini barangkali butuh untuk dikaji lagi tentang berbagai rentetan penjelasan tentang hadis hal ini. Tetapi ini adalah konteksnya yang saya kuatkan adalah tidak sampai kemudian mengeluarkan keimanan seseorang, tidak gitu. Nah,
Jadi kalau urusannya untuk perkara-perkara yang nanti itu adalah untuk mencari solusi, sepertinya tidak apa-apa Ustaz Devi. Jadi juga kepada Ummu Sabitah ya tadi ya. Namun kalau ini adalah masalahnya untuk semakin menambah masalah, kemudian menjadi perbincangan yang tidak produktif, bahkan kemudian sampai tingkatannya mengarah kepada ghibah atau fitnah. Nah, ini sudah beda lagi masalahnya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu ya urusannya panjang. Ya urusannya panjang, nanti berurusan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan urusan kepada orang yang dibicarakan hingga kemudian dia meminta maaf dan dimaafkan. Karena ini persoalannya kan nanti memperbincangkan tentang aib seseorang ya, yang tidak disukai saudaranya, itu bisa berdampak seperti halnya hadis Rasulullah SAW, yaitu seperti memakan bangkai saudaranya. Daging segar masih aman, masih mending gitu ya. Ini bangkai, sudah jadi bangkai saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Itu kira-kira Ustaz Devi yang bisa saya bahas, sertakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi saya garis bawahi tadi yang pertama niatnya memang untuk mencari solusi Ustaz ya. Dan yang kedua adalah orangnya memang harus tepat gitu. Orang yang kita kira bisa memberikan solusi, bukan malah ketika kita ceritain masalah kita, malah nambah masalah gitu kan. Atau malah jadi bocor kemana-mana gitu ya, tidak menjaga. Baik, Ummu Sabitah, cukup ya objek sekian katanya saja. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah. Silakan Ibu Bapak jamaah Majelis Syarisul Islam, jika ingin bertanya silakan untuk mengaktifkan mic-nya secara langsung atau boleh di kolom chat juga, silakan. Jika masih ada pertanyaan, kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan. Ya lagi boleh Ustaz? Oh boleh Bu Khalifah, silakan. Tadi kan Ustaz itu mengatakan bahwa ada sebuah peneliti atau gimana mengatakan bahwa wabah itu akan berakhir kalau semua itu sudah tertular. Kemudian yang kedua adalah wabah ini juga akan berakhir apabila sudah ada tervaksin semua. Nah, kaitannya dengan vaksin ini, Ustaz. Kita kan tidak mengetahui apakah vaksin itu halal atau tidak. Dan kita sebagai orang yang awam, katakanlah rakyat ya, tidak mungkin ngeteli, Pak, apa ini vaksin? Tidak mungkin, sesuatu yang tidak logis itu. Apakah vaksin itu suatu keharusan? Bagaimana Islam memandang bahwa vaksin itu, kita memandang bahwa kita harus vaksin atau tidak, itu bagaimana Islam menanggapi seperti ini, Pak? Terima kasih. Baik, sama-sama. Tentang vaksin Ustaz Anto, bagaimana pandangan Islam tentang vaksin, dan apakah ini termasuk bentuk ketabahan kita dalam menghadapi pandemi ini dengan vaksin? Silakan Ustaz. Ya baik, Bu Khalifah. Jadi kita saat ini memang merasakan bahwa solusi-solusi yang dianggap solusi ya oleh yang sekarang ini memiliki kekuasaan di negara kita, di negeri kita ini, itu bahwa sepertinya tidak melibatkan dengan cara-cara Islam dalam mengatasi problem wabah gitu. Jadi bisa dikatakan Islam itu begitu dikesampingkan gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa kalau ada orang yang sakit kemudian sakitnya adalah taun, wabah, maka itu lakukanlah apa yang disebut dengan karantina atau isolasi, artinya menutup diri, baik itu orang yang sehat ditutup supaya kemudian tidak berinteraksi kepada yang sakit, kemudian yang sakit atau yang terkena taun itu adalah diisolasi, tidak boleh kemudian keluar dari isolasinya, tempat yang kemudian itu harus tidak boleh berpindah ya, karena khawatir bisa menularkan. Ini ternyata tidak diberlakukan gitu. Apa faktanya, apa realitas, apa kemudian alasannya? Alasannya adalah kita tahu bahwa persoalannya ini adalah bukan pada persoalan penularan penyakit yang cikal bakal asal muasalnya itu di dalam negeri kita, kan gitu. Saya sudah sampaikan di awal bahwa COVID-19 itu diawali di kota Wuhan, yaitu di Cina sana. Gitu. Semoga tidak sampai kena delik hukum ya ngomong Cina. Ini negara Cina, nah gitu aja deh biar gampang RSC. Nah, kemudian terbawalah ini ketika kemudian ada orang mobilisasi orang-orang, kemudian yang terjadi perpindahan atau kemudian terjadi lalu lalang lingkup dunia. Nah, kemudian sebenarnya ini adalah dalam kondisi pilihan saat itu, terutama adalah yang memiliki kekuasaan untuk bersikap seperti apa.
apakah kemudian negeri kita ini sementara ditutup, bukan sementara, bahkan kalau bisa tertutup sepenuhnya dari pihak luar, orang-orang luar yang lalu lalang, ya. Nah, ini adalah sikap yang terbaik, harusnya seperti itu, atau yang disebut dengan apa istilahnya, karantina, bukan karantina, tapi sebutannya lockdown, ya. Lockdown itu adalah ajaran Islam, lockdown itu adalah cara yang benar, dan itu adalah ada tuntunannya, gitu. Ketika memang ada kondisi wabah, gitu. Nah, ini ternyata juga diajukan, artinya tidak diberlakukan, sehingga kemudian malah jadi guyonan dan sebagainya, yang kemudian ya akhirnya kita rasakan dampaknya luar biasa. Akhirnya ternyata masuk, kemudian berdampak yang kemudian berpengaruh seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di tempat kita. Jadi itu adalah ketika memang untuk bagaimana cara penanganannya, itu adalah dalam batasan ikhtiar sebenarnya, atau bagian dari pilihan untuk membuat keputusan. Nah, tapi kemudian bahwa ada kalanya malah menggalakkan vaksin. Nah, vaksin itu apa bagian dari solusi? Saya ingin menjawabnya adalah ini adalah bagian dari ikhtiar. Itu betul, gitu. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mencari jalan keluar, tetapi adalah bukan satu-satunya jalan yang bisa dikatakan jalan yang ini satu-satunya jalan, gitu loh. Satu-satunya jalan untuk mengatasi pandemi itu bukanlah dengan cara vaksin. Satu-satunya jalan untuk mengatasi pandemi itu idealnya adalah mengacu kepada Islam, atau bagaimana kemudian tuntunan Rasulullah SAW itu melakukan apabila ada kondisi wabah, gitu. Nah, sedangkan kalau vaksin ini adalah batasan bagian ikhtiar, yang kemudian kalau ini adalah batasan bagian ikhtiar, maka pilihannya kalau itu ikhtiar maka bisa mengambil pilihan itu, gitu. Vaksin atau tidak itu sebenarnya adalah bagian dari pilihan, gitu. Karena juga nggak ada itu dalil yang menyertakan bahwa wajibnya untuk vaksin, kan nggak ada. Tapi yang ada adalah dalil terkait dengan kalau ketika sakit, ketika bersabar itu juga boleh. Tapi ketika ingin berobat, maka berobat pun juga hukumnya adalah mubah, sunnah. Jadi ketika sakit kemudian berobat itu adalah bagian dari sunnah. Bersabar pun juga adalah bagian dari perkara yang juga menjadi tuntunan dalam Islam. Artinya kalau sakit itu ya bersabar, gitu. Nah, termasuk ada peristiwa yang saya agak lupa hadisnya, tapi mohon nanti kalau ada yang bantu. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasul, minta didoakan supaya dia sembuh dari sakit sakit ayam, ya, epilepsi, ya, sakit epilepsi. Nah, wanita ini meminta doa kepada Rasul yang bisa dipastikan kalau kemudian itu merujuk kepada doa Rasul berdoa, maka tidak ada penghalang, karena ini adalah orang mulia atau manusia mulia yang doanya itu nggak ada penghalang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemudian apa yang dikatakan Rasul itu kemudian iya saya akan doakan semoga dan nanti pasti terkabul, atau nanti terkabul kamu akan sembuh. Tidak begitu. Sikap Rasul itu memberikan pilihan, gitu. Pilihan, kalau kamu sabar maka bagimu surga, ya. Tapi kalau kamu ingin sembuh ya tetap Rasul akan mendoakan. Tapi ternyata bahwa mendoakan untuk kemudian sembuh dari penyakitnya. Ternyata wanita itu mengambil pilihan, saya ingin bersabar saja, dan kemudian karena memang tadi Rasul menjanjikan bahwa baginya surga nantinya, gitu. Jadi akan mendapati bahwa janji Rasul itu kalau mau bersabar dengan sakit ini maka Allah akan membalasnya dengan surga, gitu. Maka wanita itu mengambil pilihan itu, berarti seakan-akan sebuah bentuk pilihan-pilihan yang ini dalam batasan, kalau itu lingkupnya masih ikhtiar, itu adalah pilihan-pilihan yang ada kalanya pilihan itu sama-sama boleh, gitu. Mau minta doa untuk berobat atau sembuh juga boleh, mau tetap bersabar dan kemudian tetap dengan sakitnya itu juga boleh. Tapi ini tadi wanita ini karena memang Rasul mengatakan nanti akan mendapati pahalanya surga, ya wanita ini kemudian mengambil pilihan itu. Cuma kemudian dia meminta Rasul lagi, ya Rasul, kalau begitu saya meminta ketika saya kambuh epilepsi saya atau sakitnya itu, ya semacam sakit epilepsi itu, saya mohon untuk tidak tersingkap aurat saya, itu. Itulah yang kemudian doa terbaik yang diminta oleh wanita ini untuk Rasul itu mendoakannya. Nah, dari sini barangkali Ibu Khalifah berarti menunjukkan bahwa vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar saja, dan kemudian itu adalah juga bagian pilihan, mau ngambil pilihan vaksin atau tidak, itu adalah ini
Kalau yang mewajibkan, kata-kata mewajibkan, setahu saya enggak ya, harusnya tidak tepat kalau yang punya, ya kalau yang punya kuasa ini siapa dulu, kalau kemudian seseorang yang hanif yang ini dengan kekuasaannya dan karena memang prioritasnya ini adalah untuk Islam dan kaum muslimin kemudian mewajibkan, nah itu beda gitu. Tapi ini kalau kemudian dalam batasan umum, ini adalah bagian dari ikhtiar untuk berobat sembuh dari sakit atau memiliki ketahanan, itu adalah sebenarnya bagian dari perkara yang mubah, menjadi bentuk pilihan yang mubah gitu. Mubahnya dalam pengertian itu adalah pilihan ya. Walaupun kemudian kalau ini ikhtiarnya adalah supaya terhindar, ya ikhtiarnya itu juga tentu akan bagian dari sunnah. Nah kemudian persoalannya adalah, tapi vaksin ini kita juga nggak tahu apakah ini vaksin yang halal atau haram gitu. Ibu Khalifah, sepemahaman saya bahwa perkara berobat itu untuk obat itu ada ketentuan hukumnya, walaupun ini kan obat itu kan hukum benda ya. Al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim. Jadi asal dari suatu benda itu hukumnya adalah mubah, kecuali kemudian kalau ada dalil yang mengharamkan terhadap benda tersebut. Kalau ada dalil yang mengharamkan. Nah, kemudian ini adalah cikal bakalnya kalau itu adalah berasal dari zat yang itu ada muatannya haram, maka pada dasarnya itu zatnya kan haram ya. Tetapi ada semacam kekhususan untuk kalau ini hubungannya dengan perkara untuk berobat. Perkara berobat ini bahwa jatuhnya itu hanya sampai ke tingkatan makruh kalau itu sampai kemudian memang itu ada indikasi ada campuran sesuatu yang haram. Contohnya adalah kemudian berobat ada batuk yang sangat sehingga kemudian pilihannya itu obatnya itu adalah ada kandungan alkoholnya gitu. Maka kemudian kalau itu menjadi pilihan dia lakukan, maka ini tingkatannya adalah hanya sebatas ya makruh, artinya tidak sampai ke perkara haram dia mengkonsumsi itu. Tapi kalau kemudian dalam kondisi sehat ya haram. Ini artinya kalau sakit untuk jadiin obat, maka kemudian obat tersebut, perkara berobat ini, kalau itu adalah berobat terhadap barang yang diketahui itu adalah ada najisnya, atau itu adalah ada kandungan-kandungan zat yang haram, maka ini tidak sampai ke dalam hukumannya itu haram. Ya, sepemahaman saya itu, tapi tingkatannya hanya sebatas makruh kalau kemudian berobat dari bahan obat yang mengandung perkara najis ataupun perkara yang itu ada ada keharamannya gitu. Ini tapi konteksnya adalah berobat ya. Di luar itu maka tidak berlaku ketentuan hukum ini gitu. Jadi sepertinya itu untuk perkara vaksin yang bisa saya jelaskan. Jadi ini adalah pilihan saja sebenarnya. Kalau sampai tingkatannya mewajibkan sepertinya juga nggak tepat. Tapi kalau ini kemudian diwajibkan karena memang ada kemudaratan kalau tidak divaksin, maka itu bisa saja. Kemudian melalui kewenangan dari pihak yang punya kekuasaan, kemudian mewajibkan, tapi memang ini kembalikan lagi karena memang urusan pada persoalan untuk Islam dan untuk kaum muslimin gitu. Karena saat ini kan sepertinya boro-boro untuk urusan Islam dan kaum muslimin, bahkan tentu sangat jauh dari untuk mendapati untuk semuanya itu tertujunya kepada persoalan yang tadi saya sebut. Yang saya sebut itu ini adalah semuanya tertuju karena memang urusannya itu untuk kebaikan Islam dan kebaikan kaum muslimin. Kan sepertinya jauh untuk saat ini seperti itu. Itu Ibu Khalifah yang saya bisa pahami dan bisa jelaskan. Baik. Terima kasih Sadanto. Ibu Khalifah gimana? Cukup? Syukur Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Khalifah. Baik, Bapak Ibu yang lain silakan, kita masih ada waktu jika memang masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, melalui chat maupun bertanya langsung juga boleh, silakan. Ya, jika memang tidak ada, berarti ini luar biasa nih, insya Allah semoga semuanya sudah paham nih Sadanto. Ya, insyaallah. Mohon izin Sadanto untuk menyampaikan closingnya pada kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Iya, Bapak Ibu semuanya, barangkali ada doa yang siapa tahu ini terlewat atau sebuah bentuk panjatan terbaik di hadapan Allah ketika ingin dipanjatkan adalah ketika kita menemui musibah atau ketika kita menemui petaka ataupun menemui hal-hal yang kemudian kita rasakan itu berat pada diri kita atau hal-hal lain ya.
Tapi setidaknya sempatkanlah untuk berdoa, yang doanya ini adalah mengarah kepada ya Allah, mampukan aku dengan beban apapun yang Engkau berikan kepadaku. Artinya kita itu memohon kepada Allah untuk mendapatkan kemampuan menanggung beban yang Allah bebankan kepada diri kita, gitu. Jadi itu yang barangkali butuh untuk juga kita ucapkan gitu. Jadi kemudian ya Allah, hindari aku dari musibah ya Allah, hindari aku dari ujian. La yukallifu nafsan illa usaha. Jadi saya tidak akan mampu menanggung kalau kemudian itu betul, itu juga iya. Tapi artinya ada selipan doa yang juga butuh bagi kita adalah dimampukan untuk kita itu menanggung, memang kalau Allah telah bebankan itu pada diri kita, yang itu kemudian kita nggak bisa menghindari lagi, ini juga dari Allah, kuasa Allah, kemudian memang diberikan kepada kita, apa itu berupa ujian ataupun berupa hal-hal yang kemudian itu memang terasa berat bagi kita. Kita doanya adalah Allah memampukan kita untuk menanggung beban yang telah Allah tetapkan untuk diri kita ini. Itu saja kayaknya Ustadz Devi penguatan untuk kesempatan ini. Itu. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah ahsanal jaza atas materinya pada pagi hari ini, luar biasa. Mengenai tabah meski di saat wabah ya. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik oleh kita. Semoga dengan hadirnya kita pada pagi hari ini ada yang bisa kita bawa nih, ada yang bisa kita bawa dan ada yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Baik, Bapak Ibu, sahabat maupun jamaah Majelis Salisul Islam, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan, semoga Allah limpahkan pemahaman juga terhadap ilmu yang kita terima pada pagi hari ini dari Ustadz Anto. Dan bagi Bapak Ibu yang juga, Ustadz kayaknya nggak cukup deh kajian cuma berapa ini, 1 jam 40 menit ini gitu kan. Pengen dong kajian yang lebih intensif, pengen dong kajian yang lebih khusus gitu bahasannya gitu kan. Itu insya Allah Majelis Salisul Islam menyediakan bagi Bapak Ibu semua yang ingin ngaji lebih dalam lagi, ingin ngaji lebih intens lagi, rutin gitu kan. Silakan chat aja di grup, kepada Ustadz Ihsan bisa, kepada Ustadz Teja, adminnya di grup bisa, langsung aja, Ustadz saya pengen dong ikut kajian rutinnya gitu. Itu insya Allah Majelis Salisul Islam akan menyediakannya. Baik, Ustadz Devi boleh menyapa sebentar? Oh boleh, silakan Ustadz. Jadi itu saya ingat dengan kata-kata Ustadz Devi tadi di akhir. Saya pun juga pernah menawarkan. Jadi pas suatu kemudian saya mendapatkan kesempatan apa di masjid terdekat saya, di forum yang kemudian diberikan kesempatan itu. Saya sampaikan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang kemudian berkeinginan untuk di rumahnya ada kajian, maka saya sangat senang sekali kalau diundang. Bapak Ibu tidak perlu untuk menyisihkan kemudian wah harus diamplopin, wah nanti harus nyediain makanan. Baik, kita buat konsensus deh. Tidak perlu diamplopin, tidak perlu sediain makanan, termasuk minuman nanti saya bawa sendiri. Saya siap untuk datang. Nah, saya sampai sempat terucap seperti itu. Tapi sepertinya penawaran saya belum disambut dengan hangat, ya sabar. Artinya semuanya semoga nanti ada prosesnya. Itu saja. Tapi semoga di forum yang baik ini, kalau misalkan memang berkenan, saya sangat senang sekali kemudian bisa ikut terlibat di dalamnya. Nanti tinggal kalau Ustadz Devi ada, ya mohon kontak. Siapa tahu saya memungkinkan untuk masih ada waktu untuk bisa berbagi amal soleh ya bersama saudara-saudara kita yang ada di sini. Itu Ustadz Devi. Ya Ustadz, insya Allah nanti akan dikontak nih sama Ustadz Ihsan ya Ustadz. Ustadz Anto aja siap jemput bola gitu. Kalau misalkan pengen kajiannya di rumah gitu kan, dengan keluarga, itu Ustadz Anto siap untuk datang ke rumah Ustadz ya. Jangan mikirin amplop, jangan mikirin makan dan minum gitu kan. Tapi kalau transfer silakan boleh mungkin saja. Baik, kita sempurnakan kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.